Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Saputra dari Fakultas Teknik Elektro Unjani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hukum ampere bab 6 dari fisika dasar 2. Nah, hukum ampere ini adalah sesuatu untuk menentukan suatu pernyataan yang menggambarkan hubungan antara medan magnet dan kuat arus listrik. Nah, yang pertama ada hukum ampere. Misalkan di suatu tempat medan magnet bisa kita sebut B. Nah, di dalam ruang tersebut kita buat lintasan tertutup, bisa kita sebut S. Dan lintasan ini adalah lintasan yang sembarangan. Nah, di sini ada gambar lintasan yang di sini ada gambar lintasan tertutup sembarang dalam ruang yang mengandung medan magnet. Pada gambar tadi kita mendapatkan perkalian integral, yaitu B kali dl sama dengan mu0 epsilon i. Nah, dengan epsilon i ini adalah jumlah total arus yang dilingkupi S, dan tanda integral menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan yang tertutup. Nah, yang kedua ada aplikasi hukum ampere. Untuk memahami hukum ampere, mari kita tinjau aplikasinya. Nah, aplikasi yang pertama ada kawat lurus panjang. Nah, di bab 5 kemarin kita sudah menghitung medan magnet yang dialiri arus listrik pada kawat lurus panjang dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, di sini kita kembali menghitung medan magnet yang dialiri arus listrik pada kawat lurus panjang, akan tetapi menggunakan hukum ampere. Di sini ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada berbagai titik lintasan konstan. Dan yang kedua, cari jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere. Nah, di sini ada gambar lintasan ampere kawat lurus panjang. Beberapa informasi yang saya peroleh pada gambar tadi adalah berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan dan elemen vektor. Elemen vektor dl juga menyinggung lintasan. Jadi pada titik di lintasan, vektor B dan dl selalu sejajar, sehingga sudut theta antar B dan dl adalah 0. Dengan demikian, B dikali dl sama dengan BDL cos theta sama dengan BDL cos theta pangkat 0 sama dengan BDL, dan integral B dikali dl sama dengan integral BDL. Yang kedua ada solenoid. Nah,
Yang kedua ini kita akan membandingkan metode mana yang lebih sederhana terhadap solenoid, yaitu menggunakan hukum Ampere atau menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, solenoid yang akan kita gunakan untuk metode ini adalah solenoid ideal. Solenoid ideal dengan jumlah lilitan persatuan panjang adalah N. Nah, di sini ada gambar lintasan Ampere pada solenoid. Lintasan tadi berupa segi 4. Integral tersebut dipecah pada tiap-tiap sisi, yaitu integral B kali dl sama dengan integral B kali dl ditambah integral B kali dl tambah integral B kali dl ditambah integral B kali dl. Nah, di sini mari kita lihat perhitungan lintasan 1, 2, 3, dan 4. Lintasan pertama, integral B kali dl sama dengan integral 0 kali dl sama dengan 0. Lintasan yang kedua, integral B kali dl sama dengan integral B kali dl ditambah integral B kali dl sama dengan integral 0 kali dl ditambah integral BDL cos 90 derajat sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan lintasan yang ketiga, integral B kali dl sama dengan integral BDL sama dengan BL. Dan lintasan yang terakhir, yang keempat, yaitu integral B kali dl sama dengan integral B kali dl ditambah integral B kali dl sama dengan integral 0 kali dl ditambah integral BDL cos 90 derajat sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, dengan demikian integral pada lintasan tertutup adalah integral B kali dl sama dengan 0 tambah 0 tambah BL tambah 0 sama dengan BL. Yang ketiga ada toroid. Misalkan jumlah lilitan persatuan toroid adalah N dan arus yang mengalir pada toroid adalah I. Nah, di sini ada gambar lintasan Ampere pada toroid berbentuk lingkaran yang melewati rongga toroid. Pada gambar tadi, misalkan jari-jari toroid adalah R, keliling toroid adalah K sama dengan 2πr, dan jumlah lilitan toroid adalah N sama dengan 2πrn. Sepanjang lintasan Ampere, vektor B dan dl selalu sejajar sehingga sudut theta antara B dan dl 0. Jadi B kali dl sama dengan BDL cos theta 0 pangkat 0 sama dengan BDL. Jadi integral B kali dl sama dengan integral BDL sama dengan B integral dl sama dengan B dikali keliling lingkaran sama dengan B dikali dalam kurung 2πr. Karena lingkaran Ampere adalah N, maka jumlah arus yang dilingkupi lintasan ini adalah epsilon I sama dengan Ni sama dengan 2π RNL. Dan yang terakhir ada plat tak berhingga.
Nah, di sini ada gambar plat yang luasnya tak berhingga, dialiri arus I. Di sini kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A, tegak lurus plat. Nah, di sini juga ada gambar lintasan ampere di sekitar plat tak berhingga. Pada gambar di atas kita memiliki pemilihan lintasan ampere yang menyebabkan pada elemen lintasan 1 dan 3 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan, dan pada elemen lintasan 2 dan 4 arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Nah, integral ampere untuk lintasan tertutup dapat ditulis sebagai integral B kali dl sama dengan integral B kali dl ditambah integral B kali dl ditambah integral B kali dl ditambah integral B kali dl. Nah, di sini mari kita hitung tiap suku integral pada tiap-tiap lintasan. Pada lintasan 1 dan 3 vektor B dan dl sejajar, sehingga sudut theta antara B dan dl 0. Jadi B kali dl sama dengan BDL cos theta sama dengan BDL cos 0 derajat 0 sama dengan BDL. Dan pada lintasan 2 dan 4 vektor B dan dl tegak lurus, sehingga sudut theta antar B dan dl 90 derajat. Jadi B kali dl sama dengan BDL cos theta sama dengan BDL cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, dengan demikian integral B kali dl sama dengan integral BDL ditambah integral BDL, dan besarnya B pada elemen lintasan 1 dan 3 itu konstan. Nah, dengan demikian integral B dikali dl sama dengan B integral dl ditambah B integral dl sama dengan BL ditambah BL sama dengan 2BL. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hukum ampere bab 6 ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.